Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini, kita akan membuat aplikasi penjualan dengan Microsoft Access yang terdiri dari data master, transaksi, dan laporan. Saat kita buka data master, ada bagian input data master dan input data pelanggan. Input data master ini digunakan untuk memasukkan data tentang barang yang dibeli dari produsen. Input data pelanggan digunakan untuk memasukkan data pelanggan. Pada bagian transaksi, ada transaksi produksi yang digunakan untuk transaksi pembelian kepada produsen. Kemudian, transaksi penjualan untuk proses transaksi penjualan jika ada pembeli. Pada bagian laporan, ada laporan produksi yang berguna untuk menampilkan jumlah pembelian dari produsen. Laporan penjualan untuk menampilkan hasil penjualan. Laporan persediaan untuk menampilkan sisa persediaan. Laporan pelanggan untuk menampilkan jumlah pembelian oleh pelanggan. Laporan kas sederhana untuk menampilkan arus kas masuk yang terjadi. Saya Davi Olas Mangtua akan menjelaskan langkah pertama yang dilakukan dalam pembuatan aplikasi penjualan sederhana ini, yaitu dengan membuat tabelnya terlebih dahulu, yang terdiri dari barang, jual detail, pelanggan, produk detail. Switchboard items akan dijelaskan di akhir. Jadi di dalam barang ini, pertama kita akan membuat dari desain view-nya, terdiri dari kode barang, tipe data teks singkat, nama barang, tipe data teks singkat, satuan, tipe data teks singkat, HPP, tipe data angka, harga jual, tipe data angka. Lalu ada yang jual di dalam ID jual, tipe data nomor otomatis. Yang kedua, tanggal jual, tipe datanya tanggal waktu, keterangan jual dengan tipe data teks waktu. Jual detail, yang di desain view-nya terdapat nama bidangnya ID jual detail dengan tipe data nomor otomatis, ID jual, tipe data angka, kode barang, tipe datanya teks singkat, quantity jual dengan tipe data angka, ID pelanggan dengan tipe data angka. Lalu di pelanggan dengan desain view, ID pelanggan, tipe data nomor otomatis, nama pelanggan teks singkat, alamat pelanggan, tipe data teks singkat, nomor telepon, tipe data teks singkat. Selanjutnya yaitu tipe data produksi. Di dalam tipe data ini terdapat ID produksi dengan tipe data nomor otomatis, tanggal produksi, tipe data tanggal atau waktu, keterangan produksi dengan tipe data teks singkat. Lalu di produksi detail, desain view-nya ada ID produksi detail, di mana tipe datanya nomor otomatis, ID produksi, tipe data angka, kode barang dengan tipe data teks singkat, quantity produksi dengan tipe data angka. Selanjutnya, setelah membuat semua tabel, kita membuat query. Yang pertama itu ada query jual. Kita mengambil tabel barang, tabel jual detail, dan tabel pelanggan. Kemudian kita hubungkan antara kode barang dengan ID jual dan kode barang. Lalu ID pelanggan dengan ID pelanggan. Di bawahnya kita masukkan ID pelanggan pada tabel jual detail, kode barang pada tabel jual detail, nama barang pada tabel barang, satuan pada tabel barang, harga jual pada tabel barang, kuantitas jual pada tabel jual detail, dan rumus untuk menghitung penjualan. Lalu ada ID jual detail pada tabel jual detail, ID jual pada tabel jual detail. Untuk rumus menghitung penjualan bisa menggunakan kode berikut. Selanjutnya, membuat query kas. Kita ambil tabel jual detail, tabel barang, tabel produksi detail, dan tabel produksi. Kita hubungkan antara ID jual dengan ID jual, kode barang dengan kode barang dengan kode barang, dan ID produksi dengan ID produksi.
Di bawahnya kita masukkan rumus untuk menghitung arus kas masuk. Untuk rumus arus kas masuk bisa menggunakan kode berikut. Kemudian untuk kita masukkan arus kas keluar. Untuk kode arus kas keluar bisa menggunakan kode berikut. Terakhir, menghitung arus kas bersih bisa menggunakan kode berikut. Kemudian membuat query pelanggan. Kita mengambil tabel pelanggan, tabel jual detail, tabel jual, tabel barang, tabel produksi detail, dan tabel produksi. Lalu kita hubungkan antara ID pelanggan dengan ID pelanggan, ID jual dengan ID jual, kode barang dengan kode barang, kode barang dengan kode barang, dan ID produksi dengan ID produksi. Di bawahnya kita masukkan ID pelanggan pada tabel jual detail, nama pelanggan pada tabel pelanggan, kuantitas jual pada tabel jual detail, harga jual pada tabel barang, dan rumus untuk menghitung total pembelian dari pelanggan. Kodenya seperti berikut ini. Selanjutnya, membuat query produksi. Kita mengambil tabel produksi, produksi detail, dan tabel barang. Lalu kita hubungkan antara ID produksi dengan ID produksi, kode barang dengan kode barang. Di bawahnya kita masukkan kode barang pada tabel produksi, nama barang pada tabel barang, satuan pada tabel barang, HPP pada tabel barang, kuantitas produksi pada tabel produksi detail, dan rumus untuk menghitung total pembelian atau total produksi menggunakan kode berikut. Kemudian ID produksi detail pada tabel produksi detail dan ID produksi pada tabel produksi detail. Terakhir, membuat query stok. Kita mengambil tabel jual detail, tabel barang, tabel produksi detail, dan tabel produksi. Lalu kita hubungkan antara ID jual dengan ID jual, kode barang dengan kode barang, kode barang dengan kode barang, dan ID produksi dengan ID produksi. Di bawahnya kita masukkan kode barang pada tabel barang, nama barang pada tabel barang, satuan pada tabel barang, HPP pada tabel barang, H-jual pada tabel barang, dan rumus untuk menghitung stok menggunakan kode berikut. Selanjutnya adalah untuk membuat formulir, yaitu formulir barang, formulir jual, formulir pelanggan, dan formulir produksi. Caranya adalah dengan memilih tabel yang ingin kita buat formulirnya terlebih dahulu, lalu kita pilih formulir yang terdapat pada menu buat. Dan selanjutnya adalah untuk membuat laporan. Sama seperti cara membuat formulir, kita pilih terlebih dahulu tabel yang ingin kita buat laporannya, lalu kita pilih laporan yang terdapat pada menu buat. Baik, selanjutnya untuk penggunaan aplikasi. Pertama kita akan mencoba masukkan data master yang akan kita beli dari produsen. Misalnya barang pertama makanan, satuannya picis, harga pokok penjualannya 1.500, harga jualnya 3.000, simpan. Kemudian barang kedua minuman, satuannya botol, harga pokok penjualan 2.000, harga jualnya 3.500. Kemudian simpan. Setelah berhasil kita keluar, lalu memasukkan data pelanggan. Misalnya pelanggan pertama kita namakan Ashraf,
alamat Jalan Garuda, nomor telepon 1234456. Lalu klik tombol simpan. Setelah berhasil, kita ke menu transaksi produksi. Kita masukkan tanggal pembelian hari ini dari PT Indofood. Misalnya itu makanan kuantitas sebanyak 100, kemudian simpan. Lalu hari berikutnya dari PT Indomark itu kode barangnya minuman kuantitas sebanyak 50. Kemudian klik tombol simpan. Setelah berhasil, kita keluar. Jika ada penjualan, maka kita masukkan penjualan menggunakan transaksi penjualan. Penjualan misalnya pada tanggal 27, pelanggan 1 Ashraf tadi misalnya. Lalu kita masukkan barang yang dibelinya, misalnya makanan sebanyak 10 buah. Lalu kita dapatkan totalnya, kemudian klik tombol simpan. Kemudian pada keesokan harinya lagi, tanggal 28, kita masukkan kode pelanggan. Lalu barang yang kedua, misalnya dibelinya sebanyak 5 buah, maka dapat totalnya 17.500. Kemudian klik tombol simpan. Setelah berhasil, kita melihat laporan. Yang pertama, laporan produksi menampilkan barang yang kita beli dari produsen yang awalnya pertama, yaitu makanan sebanyak 100, totalnya 150.000. Kemudian minuman sebanyak 50, 100.000, total yang dibayar itu sebanyak 250.000. Kemudian ada laporan penjualan, ada makanan sebanyak 10 buah. Kemudian ada minuman, total yang diterima itu 47.500. Kemudian ada laporan persediaan, makanan berkurang sebanyak 10 buah menjadi 90. Kemudian minuman berkurang sebanyak 5 buah menjadi 45. Terakhir itu ada laporan pelanggan. Ashraf pertama membeli sebesar 30.000. Kemudian hari selanjutnya dia berbelanja sebesar 17.500. Ada laporan kas sederhana, yaitu menunjukkan arus kas masuk atau penerimaan sebesar 47.500, kemudian arus kas keluar sebesar 25.000. Jadi keuntungan atau arus kas bersih sebesar 22.500. Sekian dari pembuatan dan tutorial dari membuat aplikasi penjualan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.